terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Dia meskipun secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan untuk melakukan segala perkara. Kami percaya mujizat-Mu masih nyata bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu
sangat nyata di dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala hal. Engkau turut bekerja di dalam semua yang kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan, biar Engkau turut campur tangan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Biar Engkau bekerja, kami percaya hadirat-Mu akan hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau rapi setiap kami yang melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Baik WL Singer, pemain musik Tuhan, bahkan yang terlibat di dalam pelayanan sekecil apapun Tuhan Yesus, Engkau urapi kami lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Dan terlebih Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifat-Mu lebih dan lebih lagi turun atasnya Tuhan. Biar apa yang ia sampaikan Tuhan Yesus itu boleh benar-benar berasal dari Engkau. Dan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua Tuhan. Boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin? Amin. Amin. Mari kita lebih lagi memuji dan memuliakan namanya. Kita lebih lagi bersuka di dalam Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan timbul dalam hati, itulah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin. Amin. Timbul di dalam hati.
mari kita lebih lagi semangat untuk memuji namanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita lebih sungguh lagi di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami datang di dunia ini tidak membawa apa-apa Tuhan.
Terima kasih Bapa, memberkati kami, mengurapi kami Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Suci dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan berasal daripada Engkau, ada kuasa dan otoritas daripada Engkau. Dan setiap benih firman disampaikan boleh kami mengerti, selubung-selubung tertutup dan ilah dunia ini boleh dibukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kabar kita semua pasti luar biasa bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Lukas 8 ayat 4 sampai kepada 15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan di sini ada ada perumpamaan. Di sini firman Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan tentang seorang penabur. Yesus memberikan perumpamaan bahwa benih firman yang ditabur, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, gambaran tipe-tipe orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan, tidak semua orang bisa menerimanya, dan tidak semua orang bisa menerima berkat atau janji-janji daripada firman Tuhan itu. Orang yang mendengar, dikatakan di sini, yang sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Itu digambarkan adalah tipe yang setiap benih firman ditaburkan. Di ayat 10 berkata, lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Nah, firman Tuhan hanya Tuhan yang bisa membukakan
kepada setiap kita. Selubung-selubung kita yang tertutup dibukakan oleh Tuhan sehingga kita mengerti kebenaran Injil itu. Ya, perumpamaan-perumpamaan itu, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih yang ditaburkan adalah firman Allah yang disampaikan kepada setiap kita orang percaya yang mendengarkannya. Tapi setiap benih firman atau firman yang disampaikan, apakah setiap orang bisa menanggapnya atau menerimanya? Yang dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, ada tipe orang yang pikirannya tertutup, yaitu ya ditabur di pinggir jalan. Jadi hanya firman itu jatuh di pinggir jalan dan akhirnya datanglah si iblis untuk mengambilnya. Nah, sehingga orang yang mendengar firman Tuhan itu tidak akan menerima apa-apa. Kenapa? Karena pikirannya tertutup. Mungkin dia berjalan dengan logika dia. Jadi setiap firman yang disampaikan diukur dengan pemikirannya. Sehingga benih firman itu tidak tertanam di dalam hatinya. Sehingga dia tidak menerima berkat Tuhan atau janji-janji Tuhan. Ya. Nah, terus selanjutnya dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Artinya pikiran mereka yang dangkal. Pikiran mereka yang dangkal, ya, di tanah yang berbatu-batu. Mereka hanya sebentar begitu mendengar mereka bersuka cita. Mereka senang. Tapi begitu ada masalah pencobaan yang datang dalam kehidupan mereka, mereka langsung murtad atau lari daripada Tuhan karena pemikirannya yang dangkal. Mungkin dia tidak mau menyelami, tidak mau menyelidiki, tidak mau merenungkan firman Tuhan itu. Jadi dia hanya melihat keadaan yang nyata, melihat situasi keadaan yang menurut ukuran dia, menurut dia itu yang dengan kasat mata dia. Sedangkan iman adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, tapi kita percaya dalam hati, itu akan kita terima. Nah, bagi mereka yang pikirannya dangkal, mereka ingin melihat bukti nyata, ya kan? Nah, di saat kita firman Tuhan disampaikan, di saat kita mengerti, di saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar belum tentu terjadi seperti apa yang difirmankan. Bahkan kalau bisa bertolak belakang. Tapi itu adalah untuk membuat kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Apakah kita dengan keadaan situasi yang firman yang kita dengar tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, situasi dan keadaan yang ada, apakah kita tetap percaya kepada janji-janji firman Tuhan itu? Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang berfirman. Amin. Nah, selanjutnya adalah yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Adalah orang yang pikirannya kacau. Orang yang hidupnya diombang-ambingkan dengan keadaan dunia yang ada. Orang yang hidup pikirannya kacau. Tidak punya ketetapan, tidak punya prinsip, tidak. Orang yang selalu khawatir. Orang yang selalu bimbang ragu. Maka firman Tuhan berkata, jangan harap mendapat sesuatu daripada Tuhan. Amin. Nah, kenapa? Di saat orang datang kepada Tuhan dengan pikirannya yang tidak terfokus kepada Tuhan, bukan
dan dengan segenap hati dia karena dia rindu untuk mencari Tuhan, bukan satu kerinduan dia untuk perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan hanya mengharapkan segala sesuatu, ingin mencari sesuatu daripada Tuhan, sehingga apa yang dia tidak dapatkan sehingga dia mulai mundur daripada Tuhan. Di saat terhimpit oleh kekhawatiran, dia mulai jauh daripada Tuhan. Atau dia punya motivasi dengan kekayaan yang ada, mengharapkan menjadi yang kaya atau menjadi orang yang sukses dan berhasil, sehingga dia tidak mendapatkan itu dan dia mundur dari Tuhan. Nah, tinggal bagaimana motivasi kita di dalam mengiringi Tuhan. Otomatis janji firman Tuhan, carilah kerajaanku dahulu dan kebenarannya, maka semua itu akan tambahkan. Kalau hidup kita benar, maka berkat Tuhan menyertai orang benar. Berkat gak usah kita cari, tapi yang benar dulu kita hidup di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil dan beruntung. Nah, kita cari dulu kebenarannya. Yakinlah kita dengan firman Tuhan. Dan karena orang tergoda dengan kenikmatan dunia, ya, karena bisa juga karena dia susah, dia tinggalin Tuhan, atau dia dalam keadaan senang, dia menikmati kesenangan dunia sehingga membuat dia lupa dengan Tuhan, bahwa dia lupa bahwa segala sesuatu datang daripada Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia meninggalkan kasih karunia Tuhan, sehingga keadaannya bukan semakin baik, tapi keadaannya nanti akan semakin buruk. Nah, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita menerimanya, membacanya, menelitinya, mengingatkannya atau menghafalkannya, dan juga merenungkan. Kitab Yosua berkata, renungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kenapa Daud diberkati? Karena Daud, Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Daud itu jalan orang benar. Di situ berikutnya jalan orang benar. Jalan orang benar adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya perjalanan kita berhasil dan beruntung, supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Setiap perbuatan kita, hati kita, pikiran kita akan berjalan di dalam jalan firman Tuhan, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman itu terang bagi jalan kita. Nah, kalau kita cuma kita membaca tapi tidak menerimanya, terus kita tidak merenungkannya, ya, dan kita tidak menyimakinya, maka firman itu akan sia-sia. Akan seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, benih yang ditabur di batu-batu, benih yang ditabur di semak duri. Yang Tuhan mau adalah yang jatuh di tanah yang baik. Mari setiap kita, biarlah benih firman jatuh di dalam hati kita, bagaikan tanah yang subur yang menghasilkan buah. Firman itu harus hidup dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menerima kebenaran firman Allah, karena firman itu dikatakan adalah Allah sendiri. Tidak hanya kita percaya kepada firman Tuhan atau Alkitab, kita tidak hanya percaya kepada firman Allah, tetapi kita harus mengisi pikiran kita dengan firman itu, sehingga Roh Kudus bisa mengubah kita dengan kebenaran itu. Roh Kuduslah yang memberikan kita pengertian. Roh Kuduslah yang sanggup mengubahkan mindset kita, pola pikir kita, sehingga kita mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri.
kehidupan kita. Hanya firman Allah yang memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Tanpa firman Allah maka kita mati, sia-sia. Karena firman itulah yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran dalam hidup kita. Amin. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi kenapa Daud itu menjadi kesukaan Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan? Karena Daud adalah orang yang cinta Taurat Tuhan. Daud adalah orang yang cinta akan firman Tuhan, firman Allah. Karena Daud tahu bahwa Daud berkata, firman itu pelita bagi kakinya, pelita bagi jalan-jalan, terang bagi jalan-jalannya. Firman itu adalah terang bagi jalan setiap kita orang percaya. Tidak mungkin kita berjalan di dalam kegelapan, maka kita akan tersesat. Tapi kalau terang itu ada di depan kita, maka kita akan berjalan di jalan tuntunan terang itu. Siapakah terang itu? Tuhan Yesus. Di saat kita tahu kebenaran atau firman Allah, terus akan sangat membantu kita di dalam melawan pencobaan. Kekhawatiran kita membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, mengurangi ketegangan dalam hidup kita, membangun rasa percaya diri kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu janji firman Tuhan itu iya dan amin. Karena Tuhan Yesus, firman itulah yang menjamin hidup saya dan saudara. Dia yang menjamin masa depan kita. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kadang kita manusia yang menggagalkan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena kita bimbang dan ragu akan kuasa Tuhan atau firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman itu memberikan kita nasihat yang baik, ya, menyampaikan iman kepada orang lain, membangun setiap iman kita di dalam Dia, sehingga kita memperoleh kekuatan, kepercayaan diri. Amin. Sehingga membuat kita bersuka cita di dalam Dia, karena Tuhan kita tahu Dia yang memberikan kita pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Walaupun situasi keadaan dunia yang ada menggoncangkan iman kita, tapi karena firman itu adalah kekuatan. Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Artinya bukan orang Israel saja diselamatkan, tetapi setiap orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Allah menjanjikan bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau keselamatan Tuhan sudah memberikan kepada kita, berkat Tuhan hanya aksesoris daripada Tuhan untuk kita nikmati di dunia ini. Allah kita dasar, amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Tapi seberapa kita bisa menanggapi firman Tuhan itu? Seberapa kita bisa menerima firman Tuhan itu? Seberapa kita yakin akan firman Tuhan itu? Amin. Nah, kita juga lihat, ya, kadang yang membuat kita tidak menerima janji daripada Tuhan, kadang masalah banyak muncul dalam kehidupan kita berdasarkan pilihan-pilihan kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri, yang membuat kita tidak menerima kuasa atau janji daripada firman Tuhan itu. Karena kita memakai kekuatan kita, ya, mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita tidak menerima janji atau berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan, yaitu kita punya satu kebiasaan atau budaya kita tidak mengikuti apa yang menjadi standar daripada firman Tuhan. Kita selalu memperbandingkan, oh ya, semua orang kok juga melakukan. Nah, kita selalu memperbandingkan. Orang
gereja, tapi ya dia mungkin palsuin merek atau suka bohong-bohong. Ya namanya contoh lah, kita dagang. Tembak merek orang boleh nggak? Jelas itu nggak boleh. Memalsukan merek boleh nggak? Tentu itu tidak boleh. Tapi kita selalu, budaya kita bilang begini, ya namanya kalau tidak memalsukan merek atau tembak merek, ya kan dagangan kita kan ya tidak laku, karena ya kita harus ikutin arus perdagangan di dalam perdagangan gitu. Ya biasa budaya kita begitu, benar? Ya kan? Ya kita kalau dagang bohong-bohong sedikit nggak apa-apa lah. Ya, bohong buat kebaikan. Mana ada yang bohong buat kebaikan? Nggak ada. Tapi budaya itulah yang membuat kita tidak menerima janji Tuhan atau berkat Tuhan, karena kita lebih mengikuti pola dunia daripada firman Tuhan. Padahal dari firman Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Karena firman itu dari yang tidak ada menjadi ada. Benar nggak? Tanpa firman kita tidak akan hidup. Jadi ketika Allah berbicara, hal-hal berubah. Benar? Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, karena Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap. Ya, ada tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman, semua itu ada. Nah, kalau Allah dari dunia ini yang tidak ada apa-apa, yang kosong, Tuhan sanggup menciptakan dengan hanya berfirman, mengapa kita meragukan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Bukankah kita adalah manusia yang teristimewa? Benar, Tuhan bukan berfirman, tapi Allah membentuk kita. Dan Allah memberikan nafas hidup kepada kita. Sehingga kita ada. Kita ada makhluk yang mulia. Makhluk yang paling berharga di antara semuanya. Nah, tapi karena logika kita, karena budaya kita yang selalu berkata, ya semua orang juga melakukannya, kalau gini, kalau enggak bagaimana bisa cuan, bagaimana bisa untung. Benar? Jadi Tuhan menjadikan kita menjadi sulung di antara semua ciptaannya. Melalui firman Tuhan kita disetel, kita dikembangkan untuk tugas-tugas yang Allah miliki buat kita. Yang suatu Allah yang merancangkan satu rencana yang baik dalam kehidupan kita. Tapi sering kita gagal menerimanya. Yaitu karena ya budaya kita itu. Ya semua orang juga melakukannya, masa kita enggak sih? Jadi dia tidak memikirkan lagi bahwa ingat janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Justru di tengah-tengah pandemi ini banyak mukjizat-mukjizat yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin, yang tidak logika, tapi itu yang kita dapat daripada Tuhan. Nah, di situ kita lihat Tuhan memberikan perbedaan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ya, atau lagi tradisi. Ya, kita selalu kok melakukannya. Artinya kita segala sesuatu tuh, wah, kita nggak bisa mengubahnya gitu. Ya kan? Contoh, ya, kalau dari kita yang mungkin yang sembahyang orang tua, nenek moyang atau sembahyang kita orang tua, pakai harus ada sesajen dan sebagainya. Padahal Tuhan berkata manusia kalau sudah meninggal itu urusan dengan Tuhan, benar? Dan manusia udah nggak tahu apa-apa lagi. Tapi kita tetap melanggar daripada apa yang Tuhan firmankan. Kita tetap ya melakukannya.
Dan kita bilang, ya kita selalu melakukannya. Berarti kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Atau segala sesuatu kita pakai dengan nalar, tahu? Memakai dengan suatu kayak apa ya? Logika kita lah, nalar gitu, pikiran kita. Kita melakukan segala sesuatu walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita berpikir kayaknya itu sih masuk akal sih, ya boleh sih gitu. Jadi bertolak belakang kita dengan firman Tuhan. Atau ya dengan emosi kita, ambisi kita yang merasa kita itu yakin dan kita merasa kita bisa. Artinya kita tidak lagi memakai kuasa firman Tuhan. Kita tidak lagi percayakan firman Tuhan. Tapi kita merasakan ya kayaknya sih ya cocok lah, pas lah gitu. Tapi bukan berjalan dengan firman Tuhan lagi. Nah, sehingga kita membuat kita tidak lagi berfokus kepada janji Tuhan. Sehingga itulah yang membuat gagal kita tidak menerima janji-janji daripada Tuhan. Karena Allah punya standar kepada kita yang tidak akan pernah, Allah mempunyai standar kepada kita yang tidak akan pernah membawa kita kepada suatu ke arah yang salah. Allah mempunyai standar. Standarnya itu apa? Ya firman Tuhan. Allah mempunyai standar dalam kehidupan kita. Jadi standar kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita kalau berjalan di dalam standar firman Tuhan, bahwa Allah akan membawa kita kepada kesempurnaan di dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak akan membawa kita kepada arah yang salah atau keliru. Pasti kita akan sampai di tempat tujuan. Artinya sampai dalam rencana Tuhan atau berkat Tuhan yang akan kita terima. Nah, firman Tuhan menghasilkan apa? Kehidupan. Firman Tuhan menimbulkan apa? Iman. Menguatkan iman kita. Firman Tuhan mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Benar, karakter kita berubah. Iman kita semakin dikuatkan. Memberikan kita satu kehidupan, yaitu pengharapan, keselamatan, kehidupan kekal. Membuat iblis takut dengan kita. Kenapa? Kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kuasa apa? Kuasa firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Makanya firman itu bukan kita hanya membaca, tapi kita harus tahu. Dan kita hafal firman Tuhan itu. Sehingga firman inilah menjadi senjata kita untuk mengalahkan setiap tipu, muslihat, siasat daripada iblis. Firman itu harus ada dalam mulut kita. Memang nggak kita hafal semua, tapi kan setiap kita baca, kita ingat, lama-lama kita akan banyak menghafal firman Tuhan. Ya. Dan firman itulah yang menyebabkan kita mendapat mukjizat daripada Tuhan. Firman itu yang menyembuhkan orang yang sakit atau melepaskan orang yang dalam keterikatan. Mungkin orang yang punya kepahitan, sakit hati, punya dendam. Firman Tuhan itu sanggup melepaskan itu semua. Memberikan kita kelepasan. Menyembuhkan yang sakit hati. Mengatasi setiap kesusahan atau kesulitan. Mengubahkan keadaan. Memberikan kita sukacita. Mengatasi segala kesusahan. Mengalahkan setiap pencobaan dalam hidup kita. Menyucikan pikiran kita. Amin. Menciptakan berbagai hal. Dan menjamin masa depan kita selama-lamanya. Itulah kekuatan daripada Injil. Kekuatan daripada firman Tuhan. Nah, benih firman ini yang ditabur. Mau di mana? Kita mau posisi mana? Mau di jalanan? Mau di batu-batu? Mau di tanah, di semak duri? Atau mau di tanah yang baik? Kalau kita ingin melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menjadi tanah yang baik. Untuk firman itu bertumbuh di dalam hati kita dan di hidup kita. Sehingga kita meraih setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada kelepasan,
ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat Tuhan. Itu yang akan kita terima. Ada perubahan dalam hidup kita. Dan kita yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari yang kita tidak dipandang oleh dunia ini, sehingga Tuhan mengangkat kita ke tempat yang tinggi, sehingga orang melihat, wow, ada perbedaan. Amin. Ada kuasa dalam kehidupan kita. Kuasa perkataan firman Tuhan. Ada kuasa dan otoritas dalam kehidupan kita. Mendoakan orang sakit, orang sembuh. Melepaskan orang yang terikat. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi berarti bagi banyak orang. Amin. Hidup kita harus menjadi berarti bagi banyak orang. Karena firman itu ada dalam kehidupan kita. Firman itu ada dalam hati kita. Maka kita akan, di saat firman Tuhan ada dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita akan menerima setiap berkat-berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat terakhir, Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Di saat kebenaran firman Tuhan, di saat firman itu ada dalam hati kita, ya, di saat firman itu dalam hidup kita, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika firman-Ku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka mintalah apa saja akan Tuhan berikan. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Mu iya dan amin, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menjamin keselamatan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami bagaikan tanah yang subur ya Tuhan, di tanah yang baik, dan kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan masuk dalam penyembahan. Roh Kudus mengurapi kami, menjamah setiap kami bagaikan rusa yang haus, yang rindu akan aliran sungai. Terima kasih Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan. Kalau pada saat ini pikiran kami masih tertutup, pikiran kami masih tertutup dengan ilah-ilah dunia ini, Roh Kudus bukakan. Kalau selubung-selubung masih dunia ini, selubung-selubung dunia ini masih menutup, Tuhan Yesus yang bukakan. Dibuka dengan selubung Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Saya haus
kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Jangan pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Kami boleh senantiasa ada dalam dekapan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk lawatan-Mu buat setiap pribadi kami lepas pribadi. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami rindu untuk setiap daripada kami memiliki hati dengan tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan kami, boleh menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman dengan urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu disampaikan melalui hamba-Mu untuk kami semua Tuhan, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau sepakat saat ini, kami mau mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, yaitu Ibu Fendi Febrinita. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di sepanjang pelayanannya dimanapun kakinya melangkah. Engkau Tuhan Allah yang menyertai, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan baik berupa apapun daripada si jahat, semua Engkau ikat, patahkan, hancurkan, kuasai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan Engkau senantiasa tambah-tambahkan kepada beliau, dan juga berikan jiwa kerendahan hati dimanapun dia melayani Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang mengirimkan berkat dari barat, utara, timur, selatan, menyertai di sepanjang pelayanannya, dan juga berikan kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Untuk anak-anaknya, dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung, dan nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Pakai keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini untuk kemuliaan nama-Mu lebih dan lebih lagi. Ikat dengan kuasa darah-Mu, roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan ada senantiasa selalu di dalam keluarganya. Dan juga untuk setiap daripada kami yang telah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Urapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Semakin layakkan kami untuk melayani Engkau di hadapan-Mu. Ampuni dan maafkan setiap kesalahan kami Tuhan, bawa kami untuk semakin masuk ke dalam perkenanan-Mu. Ikat kami dengan satu kesatuan hati di dalam Engkau, dan kami percaya jumlah di antara kami akan semakin Engkau tambahkan. Begitu pula juga dengan jiwa-jiwa yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi setiap daripada jiwa-jiwa yang ada, semakin memiliki kerinduan hati untuk mencari Engkau, semakin memiliki kerinduan untuk ada persekutuan dengan Engkau. Kami percaya dalam setiap keluarga Engkau Tuhan Allah berikan roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa ada di dalam keluarga setiap anak-anak-Mu, dan juga Engkau yang membukakan pintu jalan keluar atas setiap pergumulan jemaat yang ada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah yang turut campur tangan dalam segala hal di negara kami ya Tuhan, baik dalam pendidikan, perekonomian, infrastruktur, kesehatan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia menjadi perkenanan-Mu. Indonesia boleh menjadi kesukaan hati-Mu, dan di Indonesia boleh terjadi penuaian jiwa besar-besar atas Indonesia. Nama-Mu boleh dimuliakan atas Indonesia ya Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, presiden kami, wakil presiden kami, bahkan para tim politik, menteri, semuanya, bahkan sampai kepada RW dan RT. Engkau berikan roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan daripada Engkau, mereka boleh menjalankan apa yang menjadi tugas jabatan mereka dengan baik ya Tuhan. Dan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah memberkati apa yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung. Pintu-pintu berkat dicurahkan atas setiap pekerjaannya. Dan juga untuk tangan yang belum sempat memberkati, Engkau Tuhan Allah juga memberkati apa
apa yang dikerjakan, agar boleh berhasil dan beruntung. Dan ajar setiap daripada kami untuk lebih lagi menabur untuk kemuliaan nama-Mu, karena kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan amin.